Halo teman-teman, tahukah kalian kegiatan yang kalian lakukan mulai dari bangun tidur, menggaruk kepala, berjalan, bahkan berlari menuju kelas merupakan kolaborasi luar biasa dari komponen yang ada di tubuh kita yang tergabung dalam sistem gerak manusia. Sistem gerak manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tulang, kemudian otot, dan yang terakhir adalah sendi. Yang pertama kita bahas adalah tulang. Tulang merupakan jaringan ikat yang terdiri atas sel, serat, dan matriks ekstraseluler. Matriks tulang adalah bagian yang terkeras dan terletak pada lapisan luar tulang. Nah, sekumpulan dari tulang itu disebut sebagai rangka. Tulang memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu menyusun rangka pada manusia, memberi bentuk tubuh, melindungi alat tubuh yang vital, tempat melekatnya otot, menghasilkan sel darah merah, dan sebagai tempat penyimpanan energi. Selanjutnya, pembentukan tulang atau osifikasi. Osifikasi dibedakan menjadi 2, yaitu osifikasi intramembran dan osifikasi endokondral. Yang pertama adalah osifikasi intramembran. Osifikasi intramembran merupakan proses pembentukan tulang yang terjadi langsung dari jaringan ikat yang berubah menjadi tulang. Proses ini terjadi pada tulang pipi seperti tulang tengkorak, rahang, dan tulang-tulang wajah lainnya. Osifikasi intramembran itu terjadi melalui 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu pembentukan pusat osifikasi. Pada proses ini diawali dengan berkumpulnya sel punca mesenkimal, lalu berdiferensiasi menjadi osteoblas dan terbentuklah pusat osifikasi. Tahap yang kedua yaitu pembentukan matrik. Pada tahap ini osteoblas akan menjadi osteosit, di mana osteoblas akan mengeluarkan serat berwujud protein, kemudian terbentuklah matrik tulang. Tahap yang ketiga yaitu tahap perosteum dan weaving. Tahap peristeum dan weaving merupakan proses terjadinya pelekatan osteosit secara acak pada pembuluh darah yang membentuk trabekulae sehingga akan muncul tulang spongiosa atau tulang spons. Tahap yang keempat yaitu pembentukan tulang keras. Proses pembentukan tulang keras merupakan tahap terakhir dari osifikasi intramembran, yaitu di mana trabekulae akan menebal pada tulang spongiosa dan osteoblas akan terus membentuk osteosit. Osteosit kemudian mengalami pengerasan dan membentuk tulang keras yang diikuti dengan terbentuknya sumsum tulang. Osifikasi yang kedua adalah osifikasi endokondral, merupakan proses pembentukan tulang atau osteon berasal dari pengerasan jaringan rawan atau kartilago. Beberapa jaringan rawan hialin menyatu serta membentuk tulang keras. Proses ini berlaku untuk banyak tulang di dalam tubuh, khususnya untuk jenis tulang pipa. Tahapan atau urutan osifikasi endokondral adalah yang pertama, periosteum cola. Pada tahap ini, periosteum terbentuk di sekitar tulang rawan hialin. Sel osteogenik kemudian berubah menjadi osteoblas yang mengeluarkan cairan serat berupa protein di luar tulang rawan disebut osteoid. Sel-sel osteoblas selanjutnya membentuk bone collar dan mengeras pada dinding diafisis. Tahap yang kedua yaitu pembentukan rongga. Selanjutnya, tulang rawan yang menjadi pusat osifikasi akan mengalami proses pembentukan tulang keras di sekitarnya. Proses pengerasan tulang ini menyebabkan bagian dalam dari tulang rawan tidak ternutrisi dengan baik, sehingga bagian dalam tulang rawan perlahan mulai memburuk dan rongga-rongga mulai terbentuk. Tahap yang ketiga yaitu invasi vaskular. Pembuluh darah dari periosteum akan melewati tulang keras dari bone collar dan memasuki rongga dalam tulang rawan melalui foramen nutrisi. Selanjutnya, tulang rawan yang tersisa akan dipecah oleh osteoklas dan membentuklah tulang keras. Proses ini dikenal sebagai osifikasi endokondral yang umumnya terjadi pada tulang panjang seperti tulang tungkai.
Tahap yang keempat yaitu elongasi. Pada tahap ini, osteoklas, osteosit, dan pembuluh darah menyerang tulang, menyebabkan perpanjangan poros tulang. Selanjutnya, pembuluh darah di sekitar tulang rawan hialin atau bagian ujung tulang panjang akan membentuk pusat osifikasi sekunder. Tahap yang kelima adalah osifikasi epifisis. Tahap terakhir osifikasi endokondral adalah osifikasi epifisis. Di tahap ini terbentuk tulang spongiosa dari pusat osifikasi sekunder di epifisis. Proses ini hampir serupa dengan invasi vaskular. Namun, tulang yang terbentuk adalah tulang spongiosa. Selain itu, lempeng epifisis juga terbentuk, dan bagian ujung tulang hanya menyisakan tulang rawan hialin. Setelah osifikasi, kita belajar tentang struktur tulang. Tulang itu tersusun oleh beberapa bagian. Yang pertama yaitu tulang spons. Tulang spons atau biasa disebut juga tulang spongiosa adalah tulang yang terbentuk dari potongan kecil serta memiliki banyak ruang dan rongga seperti sarang lebah. Struktur yang kedua ada tulang kompak. Tulang kompak adalah bagian yang padat dan keras dan bisa ditemukan di lapisan luar tulang yang halus. Tulang ini mengelilingi sumsum tulang pada bagian poros dari tulang dan memberikan kekuatan pada bagian rongga. Tulang kompak ini memiliki banyak saluran kanal yang terdapat pembuluh dan saraf. Kemudian ada juga pembuluh darah, sumsum putih tulang, dan periosteum. Nah, periosteum itu lapisan jaringan fibrosa yang menutupi seluruh bagian tulang kecuali pada sisi. Selanjutnya adalah macam-macam tulang. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah tulang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan adalah jenis tulang yang memiliki bentuk kompleks dan tidak teratur, sehingga tidak termasuk dalam kategori tulang panjang, pendek, atau pipih. Contoh tulang tidak beraturan adalah tulang wajah dan ruas tulang belakang. Yang kedua adalah tulang pipa. Tulang pipa dinamai dengan pipa karena bentuknya yang keras dan mirip dengan pipa, yang memiliki struktur yang keras, padat, dan kuat. Tulang pipa berfungsi untuk memfasilitasi pergerakan dengan bekerja seperti tuas. Contoh tulang pipa antara lain tulang lengan atas dan tulang paha. Yang ketiga adalah tulang pipih. Disebut pipih karena memang memiliki bentuk yang pipih dan lebar, serta permukaan yang relatif rata dan terkadang melengkung. Tulang ini berfungsi untuk melindungi organ vital dan meningkatkan area perlekatan otot. Contoh tulang pipih yaitu tulang yang berada pada tulang penyusun tengkorak dan tulang belikat. Macam tulang yang keempat yaitu tulang pendek. Tulang pendek memiliki bentuk yang menyerupai kubus, di mana panjang, lebar, dan ketebalannya relatif sama. Pendek berfungsi untuk memberi kekuatan pada area yang memiliki pergerakan terbatas. Contoh tulang pendek yaitu tulang pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Yang terakhir adalah tulang sesamoid. Tulang sesamoid adalah sebuah tulang yang terletak di sekitar persendian atau otot. Tulang ini berfungsi untuk melindungi tendon dari gesekan dan tekanan. Contoh tulang sesamoid adalah tulang tempurung lutut. Kemudian macam-macam tulang berdasarkan sel penyusun. Yang pertama yaitu tulang rawan. Tulang rawan ini juga dibagi kembali menjadi 3. Yang pertama tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin disusun oleh serabut kolagen yang jumlahnya lebih banyak daripada serabut elastin. Matrik tulang ini berwarna putih kebiruan. Tulang rawan hialin banyak terdapat pada persendian. Kemudian, tulang rawan yang kedua yaitu tulang rawan elastin. Tulang rawan elastin memiliki warna matrik kekuningan dan disusun oleh serabut elastin yang jumlahnya lebih banyak dibanding serabut kolagen. Contoh tulang rawan elastin adalah tulang pada daun telinga, epiglotis, dan trakea. Tulang rawan yang ketiga yaitu tulang rawan fibrosa. Tulang rawan fibrosa hanya disusun oleh serabut kolagen dan warna matriksnya keruh dan gelap. Contoh tulang rawan fibrosa adalah tulang-tulang pada ruas tulang belakang.
Macam-macam tulang berdasarkan sel penyusun yang kedua yaitu tulang keras. Tulang keras atau osteon adalah jaringan ikat khusus yang juga menjadi salah satu komponen sistem gerak. Tulang keras disebut juga tulang sejati. Sifat tulang keras kaku dan keras. Tentu saja, karena memang namanya saja sudah tulang keras. Tulang keras adalah alat gerak pasif, yakni alat gerak yang dapat bergerak dengan bantuan otot. Susunan tulang keras terdiri dari zat kapur dan fosfor. Tulang keras terdiri dari tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, tulang spons, dan tulang kompak. Sebelum berlanjut ke materi otot, mari kita bahas mengenai rangka. Yang pertama yaitu rangka aksial. Rangka aksial adalah rangka yang terdiri dari tulang yang terletak di sekitar sumsum tulang belakang dan melibatkan bagian tengah tubuh. Rangka aksial terdiri dari tulang tengkorak, tulang pendengaran, tulang hyoid, tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada. Yang kedua adalah rangka apendikular. Rangka apendikular merupakan rangka yang tersusun atas tulang-tulang atau struktur yang mengatur gerakan. Rangka apendikular terdiri dari lengan, kaki, dan struktur seperti bahu dan juga panggul. Kemudian komponen selanjutnya dari sistem gerak manusia yaitu otot. Otot merupakan jaringan dalam tubuh manusia yang terbentuk atas jaringan konektif, jaringan ikat, atau jaringan penyokong. Otot adalah alat gerak aktif dalam sistem gerak yang bertugas untuk membantu pergerakan tulang. Otot dapat berelaksasi dan kontraksi. Otot pada manusia memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu membantu mempertahankan postur tubuh, mendukung tubuh agar bisa berdiri tegak, membantu menstabilkan sendi-sendi di dalam tubuh, dan juga membantu mempertahankan suhu tubuh. Kemudian jenis otot. Yang pertama yaitu otot polos. Otot polos dikenal sebagai otot tak sadar karena otot ini bekerja di luar kesadaran manusia. Aktivitas otot polos dipengaruhi oleh saraf otonom yaitu saraf simpatis dan parasimpatis. Secara umum, otot polos terdapat pada organ-organ dalam dengan fungsi yang berbeda-beda tergantung pada letaknya di dalam tubuh. Misalnya, otot polos organ usus yang akan berkontraksi dan rileks secara bergantian untuk membantu penyerapan makanan. Otot polos memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu berbentuk gelondong yang runcing di bagian ujung. Setiap sel memiliki satu inti sel pada di bagian tengah sel. Yang terakhir, otot polos bekerja lambat, teratur, tidak cepat lelah, dan di luar kesadaran. Jenis yang kedua adalah otot lurik. Otot lurik merupakan otot yang melekat pada tulang. Otot lurik berbentuk sel panjang yang tidak bercabang. Fungsi utama otot lurik adalah mendukung gerakan dan postur tubuh. Otot ini bekerja sesuai dengan impuls atau rangsangan yang diterima, sehingga otot ini termasuk sebagai otot sadar. Adapun ciri-ciri dari otot lurik yang pertama yaitu inti sel banyak dan berada di bagian tepi. Yang kedua, bentuknya silindris, panjang, mempunyai ribuan serabut yang membentuk jaringan otot. Yang ketiga, yaitu terdapat pada otot lengan, perut, pipi, dan menempel pada rangka tubuh. Yang terakhir, yaitu termasuk otot volunteer, yang artinya harus bekerja dengan kesadaran. Jenis yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung termasuk golongan otot tidak sadar. Otot jantung berbentuk serabut lurik yang bercabang yang berhubungan satu dengan yang lain melalui ujungnya. Otot ini merupakan perpaduan dari otot polos dan otot lurik. Otot jantung adalah penyusun sel pada organ jantung dan mempunyai fungsi untuk memompa darah. Jadi bagaimana sih cara kerja otot? Berdasarkan cara kerja, otot terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu otot sinergis. Otot sinergis adalah sistem kerja antar otot yang kerjanya itu saling bekerja sama untuk menciptakan respon atau gerakan yang searah. Nah, ini adalah contoh cara kerja otot sinergis, yaitu gerakan membuka dan menutup telapak tangan. Jenis yang kedua yaitu otot antagonis adalah dua otot atau lebih yang cara kerjanya itu memiliki tujuan berlawanan. Contoh otot kerja antagonis adalah
otot bisep dan trisep pada tangan. Jadi ketika lengan bawah terangkat, otot bisep akan berkontraksi, sedangkan otot trisep akan relaksasi, dan begitu pun sebaliknya. Komponen selanjutnya pada sistem gerak manusia yaitu sendi. Sendi merupakan titik dua buah tulang yang saling bertemu atau penghubung antar tulang. Sendi diikat oleh ligamen dan tendon. Sendi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu menghubungkan tulang-tulang. Yang kedua memungkinkan pergerakan pada anggota tubuh seperti lengan, kaki, leher, dan jari-jari. Pergerakan ini dapat berupa pergerakan menekuk, meluruskan, mengangkat, menurunkan, memutar, dan melingkar. Fungsi yang ketiga yaitu menyediakan bantalan untuk melindungi ujung tulang dari gesekan dan benturan yang dapat menyebabkan kerusakan atau nyeri. Bantalan ini berupa tulang rawan, cairan sinovial atau bursa, yaitu kantung berisi cairan. Selanjutnya adalah macam-macam sendi. Macam-macam sendi berdasarkan sifat gerakan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sendi mati atau sinartosis, yang kedua yaitu sendi kaku atau amfiartosis, yang ketiga yaitu sendi gerak atau diartosis. Yang pertama yaitu sendi mati atau sinartosis. Sendi mati adalah sendi yang sama sekali tidak memungkinkan adanya pergerakan. Contoh sendi mati yaitu sendi pada tulang tengkorak. Yang kedua adalah sendi kaku atau amfiartosis. Sendi kaku adalah sendi yang memungkinkan adanya gerakan tetapi dengan gerakan terbatas. Contohnya yaitu sendi pada antara tulang belakang. Dan yang ketiga adalah sendi gerak. Sendi gerak adalah sendi yang dapat digerakkan secara leluasa dan sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan terbatas. Nah, sendi gerak itu terdapat 5 jenis lagi. Yang pertama yaitu sendi engsel. Sendi engsel merupakan sendi yang hanya dapat bergerak ke satu arah. Contoh sendi engsel adalah sendi yang terdapat pada siku, sendi yang terdapat pada lutut, sendi yang terdapat pada ruas-ruas jari, dan ruas-ruas kaki. Yang kedua yaitu sendi putar. Sendi putar adalah sendi tempat tulang berputar mengelilingi tulang lainnya yang berperan sebagai poros. Contoh sendi putar adalah sendi yang terdapat pada tulang tengkorak dengan tulang leher yang pertama. Yang ketiga adalah sendi pelana. Sendi pelana adalah sendi yang dapat bergerak ke dua arah saja, yaitu ke arah samping dan ke arah depan. Contoh sendi pelana yaitu sendi antara tulang telapak tangan dan pangkal ibu jari. Yang keempat yaitu sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang memungkinkan gerakannya ke segala arah. Hal ini mungkin terjadi karena salah satu tulang dapat berputar pada tulang lainnya. Contoh sendi peluru yaitu sendi pada pangkal lengan yang menghubungkan antara tulang lengan atas dengan tulang gelang bahu. Dan sendi pada pangkal paha yang menghubungkan tulang paha dengan tulang gelang panggul. Dan yang terakhir adalah sendi geser. Sendi geser adalah sendi yang ujung tulangnya dapat menggeser ujung tulang lainnya. Pergerakan pada sendi geser ini sangat terbatas. Contoh sendi geser adalah sendi antara tulang pergelangan kaki. Nah, sudah lengkap bukan materi penjelasan tentang komponen pada sistem gerak manusia? Selanjutnya kita belajar tentang gangguan, kelainan, atau penyakit yang ada pada sistem gerak manusia. Yang pertama ada osteoporosis. Osteoporosis merupakan kondisi di mana tulang mengalami penipisan dan keropos sehingga menjadi rapuh dan mudah patah. Osteoporosis dapat terjadi akibat berkurangnya massa tulang karena kekurangan kalsium yang terjadi pada waktu yang lama. Nah, osteoporosis ini dapat dialami oleh siapa saja, baik anak-anak maupun orang dewasa. Namun, kondisi ini lebih sering terjadi pada wanita yang telah memasuki masa menopause karena penurunan kadar hormon estrogen yang berperan penting dalam menjaga kepadatan tulang. Yang kedua adalah artritis. Artritis merupakan penyakit pada daerah persendian. Rasa yang dialami biasanya sendi menjadi kaku. Penyakit ini ditandai dengan rasa sakit
dan kaku akibat terjadinya peradangan dan pembekakan pada jaringan di sekitar sendi. Artritis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu osteoartritis, merupakan kerusakan pada tulang rawan sehingga bisa menyebabkan tulang saling bergesekan dan menimbulkan rasa sakit pada sendi. Penyakit ini bisa menyebabkan perubahan tulang dan kerusakan jaringan ikat loh guys. Nah, ini adalah gambar penyakit artritis, di mana pada gambar yang pertama ini adalah gambar dengan sendi yang sehat. Nah, yang kedua yaitu osteoartritis, di mana terdapat kerusakan pada tulang rawan sehingga tulang saling bergesekan. Kemudian yang ketiga yaitu kondisi rheumatoid arthritis, di mana terdapat pembengkakan yang ditimbulkan oleh autoimun. Gangguan sistem gerak yang ketiga yaitu kesleo. Kesleo merupakan bentuk gangguan pada otot. Kesleo ini biasanya terjadi pada kaki atau tangan sebagai alat gerak tubuh. Gejala dari kesleo itu diantaranya nyeri, bengkak, dan sulit bergerak di bagian yang cedera. Kemudian ada kifosis, yaitu kelainan pada sistem gerak manusia dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang. Kifosis dapat disebabkan oleh penyakit misalnya TBC dan rickettsia atau kebiasaan duduk yang salah. Selanjutnya ada lordosis. Lordosis ini juga kelainan pada sistem gerak manusia yaitu pada tulang belakang dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang. Penyakit lordosis itu dapat disebabkan karena perut penderita yang terlalu besar, rickettsia, atau karena kebiasaan duduk yang salah. Ternyata duduk itu harus benar ya teman-teman, agar tidak terkena kelainan pada sistem gerak kita. Yang keenam ada kelainan skoliosis, yaitu kelainan pada sistem gerak manusia karena melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Penyakit skoliosis ini dapat disebabkan oleh polio atau lagi-lagi dikarenakan kebiasaan duduk yang salah. Selanjutnya yaitu fraktura. Fraktura itu disebut juga dengan patah tulang. Fraktura ini disebabkan karena tulang mengalami benturan yang keras, misalnya pada saat kecelakaan atau jatuh dari tempat yang tinggi. Ada juga kelainan pada kaki yaitu kaki X atau genovalgum. Kondisi ini ditandai dengan lutut yang saling berdekatan atau bertabrakan saat berdiri, sementara pergelangan kaki itu berjauhan menyerupai huruf X. Ada juga kaki Y atau genovarum. Kondisi ini itu ditandai dengan lutut yang melengkung keluar sehingga membentuk huruf O saat berdiri. Nah, sekarang kita sudah menyelesaikan materi tentang sistem gerak manusia, mulai dari tulang, otot, dan sendi, juga gangguan kelainan atau penyakit pada sistem gerak manusia. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.